Tugas ruang kolaborasi modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya merupakan hasil diskusi dari kelompok 2. Anggota kelompok 2 adalah sebagai berikut: 1. Ibu Dian Susanti W. 2. Iwan. 3. Eka Bintarawati. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Modal manusia. Kepala sekolah, leader dan manajer sekolah, pengawas sekolah, penyampaian informasi dinas, pelaksana monitoring dan evaluasi program sekolah, tenaga UKS, dokter perawat, menjaga kesehatan warga sekolah, siswa, heterogen dengan berbagai potensi, memiliki manfaat bagi kemajuan sekolah di bidang akademik dan non-akademik, orang tua murid, mendukung minat dan bakat anaknya, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, mendukung tugas-tugas anak, guru, pendidikan minimal S1 sampai S3, pelaksana kurikulum, pengajar, berserdik, terampil cakap di bidang seni rupa, seni musik, prakarya dan olahraga, dewan komite, pendukung dalam menjalankan program sekolah, tenaga administrasi sekolah, pendidikan SMA atau S1, menunjang administrasi sekolah dapodik, alumni, inspirasi siswa untuk meraih prestasi akademik, mengembangkan karir baik bagi siswa. 2. Modal sosial. ASUS menjadi organisasi penting dalam mengasah kemampuan siswa dalam berorganisasi, bersosialisasi, dan mengemukakan pendapat. Grup orang tua wali murid dengan grup orang tua atau wali murid kelas yang sudah terbentuk menjadi modal potensial dalam memajukan sekolah. NIM, melalui MGMP yang terprogram dengan baik, dapat berdampak pada peningkatan kompetensi guru untuk menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada murid. Komunitas belajar, guru-guru yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran, terutama dalam implementasi kurikulum. Komite, sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dan mendukung program sekolah. PF, wadah keprofesian guru dalam menjalin kebersamaan dan kekeluargaan. 3. Modal fisik. 1. Bangunan sekolah, SMA dan SMK, dari kelas, aula, lab, tempat ibadah, DLL. 2. Sumber listrik, air dan jaringan internet yang mudah diakses. 3. Sarana dan prasarana yang memadai, jalan lintas provinsi, adanya kantor desa yang mudah dijangkau. 4. Sport center untuk olahraga. 5. Kendaraan sekolah, mobil dan bus, untuk mendukung kegiatan. Lanjutan, 4. Modal lingkungan alam, perkebunan kelapa sawit yang dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran, dekat dengan sarana ibadah, untuk mengatasi kekurangan sarana ibadah di sekolah. Home industri pengolahan makanan, seperti olehan porang, keripik, roti, tempe dan tahu yang dipergunakan sebagai tempat pembelajaran siswa. Dekat pom bensin untuk memudahkan pengisian bahan bakar alat praktik pertanian seperti traktor, pompa air di sebik, bus sekolah, del. Lahan sekolah yang luas yang dipergunakan sebagai tempat siswa melakukan kegiatan upacara bendera, olahraga, bermain dan kegiatan pembelajaran lainnya. Dekat sarana olahraga, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana olahraga yang kurang di sekolah. 5. Modal finansial. Dana BOS untuk pemenuhan kebutuhan sekolah. Dana komite untuk pembiayaan kegiatan sekolah. Penggalangan dana sumbangan sukarela, donatur sponsor. Penyewaan kantin dan koperasi sekolah sebagai pemasukan tambahan bagi sekolah. Unit produksi. Uang kas kelas untuk kebutuhan kelas. 6. Modal politik. Dinas Pemprov. Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi sangat proaktif melakukan pembinaan terhadap kepala sekolah, guru, sehingga ini menjadi aset potensial untuk diberdayakan demi kemajuan sekolah. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan dan Puskesmas bekerja sama dengan UK sekolah sekitar menjaga kesehatan warga sekolah. Kepala sekolah membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. KPU. KPU darah sosialisasi pemilihan umum agar menjadi pemilih bijak. Kepolisian. Kepolisian menjalin bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan, sehingga ini menjadi aset potensial untuk diberdayakan guna sosialisasi tentang peraturan dan mencegah kenakalan remaja yang marak saat ini. 7.
7. Model agama dan budaya. Guru agama. Di sekolah terdapat guru berbagai agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu yang menjadi contoh bagi warga sekolah untuk selalu taat beribadah. Ini menjadi aset potensial untuk diberdayakan setiap acara agama. Pencak silat, kegiatan ekstrakurikuler. Peserta didik, bahkan untuk mengikuti lomba-lomba, seperti O2SNE. Budaya berbagi. Sekolah kami memiliki program budaya berbagi. Dengan aset ini diharapkan bisa menumbuhkan rasa empati terhadap sesama dan ini adalah sebuah aset potensial untuk diberdayakan. Budaya 5 Ases adalah sebuah program sekolah dalam menciptakan pembiasaan baik kepada setiap warga sekolah. Hal ini menjadi aset potensial yang bisa diberdayakan. Di sekolah terdapat guru berbagai agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu yang menjadi contoh bagi warga sekolah untuk selalu